Jadi kelompok terdiri dari Taskia Nafisa dengan NIM tersebut, Robito Wardah Baihaqi dengan NIM tersebut, Anissa Ismail dengan NIM tersebut, Farah Nurul Aziz dengan NIM tersebut, dan saya sendiri Askiodo Pangestu dengan NIM tersebut. Topik yang akan kami bawa pada hari ini adalah yang pertama ada revolusi teknologi informasi dengan subtopik penggunaan IoT dalam bisnis, digital marketing, tujuan IoT. Yang kedua ada peran IoT dalam marketing dengan subtopik advertising, sales promotion, direct marketing. Dan yang terakhir ada studi kasus dengan subtopik sumber daya alam Lampung, bisnis kecil-kecilan, dan solusi dari masalah. Untuk materi revolusi teknologi informasi akan dibawakan oleh saudari Taskia Nafisa, saudari Taskia Nafisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Asiedo. Saya di sini akan membawakan topik revolusi teknologi informasi. Adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Hal ini juga merubah cara orang melakukan bisnis saat ini. Penggunaan Internet of Things dalam bisnis bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan customer atau customer service. Lalu, pada strategi pemasaran menggunakan internet atau yang biasa kita sebut digital marketing dapat menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-aturan yang baku. Digital marketing ini juga memiliki manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi dan merubah banyak strategi pemasaran. Perubahan dalam model bisnis ini menghasilkan bertambahnya nilai atau value pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, Edo tolong next. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan IoT dalam marketing. Yang pertama ada communization, yang artinya pembentukan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan ketertarikan yang sama terhadap produk yang ditawarkan. Lalu ada clarification, yaitu membentuk persepsi tentang siapa dan apa produk kita di benak konsumen. Lalu yang ketiga ada commercialization, yaitu penjualan terjadi dan hubungan yang berkelanjutan dibangun. Lalu yang keempat ada connection, menjaga hubungan agar selalu dekat dengan pelanggan. Melalui kedekatan ini dapat tercipta penjualan yang berkelanjutan. Lalu ada yang kelima, characterization, meningkatkan brand awareness atau kesadaran terhadap merek, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengingat, mengenali, dan membedakan dengan jelas produk yang kita tawarkan dengan produk yang brand lain tawarkan. Lalu yang keenam ada conversation, membicarakan atau menyebarkan informasi kepada komunitas tentang produk, yaitu produk yang kita tawarkan, sehingga konsumen turut serta mempromosikan produk kita kepada konsumen lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Lalu yang terakhir ada combination atau gabungan dua atau lebih tujuan dari Internet of Things. Lalu selanjutnya saya persilakan kepada Robito. Baik, terima kasih Kia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran IoT dalam marketing. Dalam bidang marketing, IoT memiliki 3 hal penting, yaitu advertising, sales promotion, dan direct marketing atau service. Advertising ini merupakan promosi dari gagasan, barang-barang atau jasa-jasa oleh suatu sponsor ternama yang membuat pelanggan tertarik membeli produk melalui IoT. Dengan adanya advertising ini, kita dapat melihat produk melalui internet. Dampaknya adalah produk yang dipasarkan akan dikenal oleh masyarakat luas melalui media internet, utamanya adalah media sosial. Yang kedua, ada sales promotion. Sales promotion ini merupakan aktivitas atau bahan yang bertindak sebagai perangsang langsung melalui media internet. Dari data penelitian, sales promotion ini dapat meningkatkan pengorderan produk, serta dikenal oleh penjuru dunia. Dan yang terakhir adalah direct marketing atau service. Direct marketing atau service ini merupakan penarikan minat melalui perlakuan spesial klien atau customer untuk menambah kepercayaan. Dengan adanya direct marketing ini, membuat masyarakat lebih percaya produk yang kita pasarkan, karena adanya jaminan suatu produk tersebut apabila mengalami cacatan atau kerusakan
saat adanya pengiriman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farah. Baik, terima kasih Robito atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai digital marketing. Jadi, apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum memulai? Yaitu yang pertama, ada fokus perhatikan bisnis, monitoring bisnis. Nah, di sini kita bisa lakuin evaluasi sebelumnya terhadap bisnis kita, kayak apa aja kekurangan, kelebihan, dan hal-hal apa aja yang tidak menguntungkan bagi bisnis, terus solusi dan pemecahan masalah lainnya, serta kita bisa ngatur strategi-strategi baru yang dapat diterapkan khususnya untuk digital marketing. Jadi tentu hal ini sangat-sangat membantu untuk kemajuan bisnis kita ke depannya. Lalu selanjutnya ada kepuasan serta pemahaman terhadap konsumen. Nah, kesan konsumen terhadap bisnis kita yang masuk lewat SMS, telepon, email, atau yang lain-lainnya itu kayak gimana gitu. Nah, hal ini tuh kita bisa tampung pendapat-pendapat dari konsumen itu, lalu kita jadiin pengembangan bisnis ke depan. Jadi konsumen itu bisa merasa senang, puas, membeli produk atau jasa dari kita. Jadi jika kita mendengarkan aspirasi-aspirasi dari mereka. Lalu selanjutnya ada menentukan target capaian usaha. Tentu aja dalam bisnis harus ada yang namanya target capaian usaha. Kuncinya kita bisa membuat bisnis plan atau manajemen usaha yang terstruktur. Capaian usaha yang konkret akan mempermudah kita menjalankan strategi pemasaran digital. Selanjutnya, ada kemampuan SDM atau sumber daya manusia. Kita harus memperhatikan nih kemampuan SDM yang kita sediakan itu udah pantas apa belum, supaya pelayanan yang kita berikan ke konsumen itu adalah pelayanan yang terbaik. Lalu yang last but not least, sebagai orang yang ingin memulai digital marketing, tentu kita wajib mengetahui dasar-dasar digital marketing. Hal ini untuk menambah pengetahuan kita terkait pemasaran digital, analisa strategi, menentukan platform yang cocok tentang bisnis kita itu di mana dan kayak gimana. Untuk memasarkan produk atau jasa kita terhadap para konsumen. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Asyidu Pangestu. Baik, terima kasih, Farah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memulai pemasaran digital. Pemasaran digital sudah terpaparkan list-list tersebut. Yang pertama yaitu pembuatan company profile yang kemudian dipajang di situs. Dengan begini kita sudah memasuki medan Internet of Things, sudah memasuki medan dunia internet ya. Dan yang kedua, langkah kedua ada persiapan pemanfaatan ragam sosial media atau internet. Yang ketiga ada menyiapkan sarana dan prasarana marketing digital. Yang keempat ada menyiapkan konten dengan isi konten yang menarik perhatian dan shareable. Langkah ini bisa dibilang langkah advertising atau pengiklanan yang kemudian akan menarik klien atau customer. Yang selanjutnya, langkah kelima yaitu melakukan evaluasi dan feedback setiap konten yang telah diunggah. Yang terakhir, yang keenam, join public marketplace. Nah, dengan kita ikut komunitas pemasaran umum, maka kita akan mudah dilirik oleh calon pengonsumsi atau produk jasa kita. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ismatul Jana tentang studi kasus. Anissa, dipersilahkan. Mohon maaf, ini Robito dulu ya? Oh ya, Robito, maaf. Robito, silahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Do atas waktunya. Nah, sekarang terdapat studi kasus penelitian nih mengenai IoT dalam bidang marketing. Puspitasari Niputudia dan kawan-kawannya melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan mengangkat judul penerapan teknologi digital marketing untuk meningkatkan strategi pemasaran snack tiwul. Selanjutnya, Do. Baik, dalam penelitiannya disebutkan bahwa Lampung merupakan salah satu wilayah yang cocok untuk ditanami ubi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh keluarga Ibu Solihah untuk mengkreativitaskan dan menginovasi ubi tersebut agar memiliki nilai jual yang tinggi. Produk usaha keluarga Ibu Solihah ini bernama
Bu Eka atau Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Bu Eka ini diproduksi oleh kelompok wanita tani atau yang disingkat menjadi KWT. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Anissa. Silakan. Baik, terima kasih Robito. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara produk Bu Eka memiliki berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu permasalahan pemasaran. Bu Eka hanya mengandalkan pemasaran konvensional, yaitu dari mulut ke mulut. Hal itu menyebabkan jangkauan pasar yang relatif masih sedikit. Pemanfaatan teknologi untuk pemasaran belum digunakan dikarenakan tenaga kerja Bu Eka masih tergolong gagap teknologi atau gaptek. Alternatif solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan diterapkannya teknologi digital marketing sebagai strategi pemasaran tiwul Bu Eka. Produk digital marketing yang dibangun meliputi website penjualan atau e-commerce, sosial media berbasis bisnis, menggunakan Facebook, Instagram maupun WhatsApp, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Produk digital marketing yang diusulkan sebagai alternatif solusi yang ditawarkan kepada mitra mempermudah pihak Bu Eka untuk menggunakan digital marketing. Apabila Bu Eka terus menggunakan produk digital marketing, tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya jangkauan sebaran pemasaran produk mitra menjadi lebih luas, sehingga penjualan akan ikut meningkat dan berdampak kepada profit yang lebih tinggi. Baik, presentasi saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekarang sesi pertanyaan dan jawaban. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, Muhammad Sina dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Sina Wasefa Paradi dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa pendapat rekan kelompok 4 mengenai cepatnya arus revolusi teknologi informasi yang berpengaruh besar dalam marketing, di mana tentu ada plus dan minusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sina. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik, sekalian menunggu teman-teman yang ingin bertanya, di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Sina. Pertanyaannya yaitu apa pendapat dari kelompok kami tentang cepatnya arus revolusi teknologi informasi yang berpengaruh besar dalam marketing. Kalau menurut saya, tentu arus revolusi teknologi informasi ini ya harus rata penyebarannya, karena banyak di luar sana yang bisnis-bisnis kecil masih harus butuh bantuan dari internet. Jadi seperti studi kasus contoh yang tadi Ibu Solikah tentang ubi kayu di Lampung. Nah, beliau itu karena tidak ahli dalam teknologi atau bisa dibilang gaptek, jadi jangkauan pasarnya relatif sedikit karena kurang banyak orang yang tahu
melainkan di Lampung saja gitu. Nah, dengan adanya teknologi informasi, kita bisa menyebarluaskan dengan advertising, mengiklankan snack tiwul itu menjadi lebih luas. Nah, dengan itu maka dari snack tiwul ini maka akan menjadi lebih sukses daripada sebelumnya karena tersebar luas dan lebih banyak orang yang lebih tahu tentang snack tiwul tersebut. Kalau dari pendapat saya penting penting dan sangat dibutuhkan kalau tentang cepatnya arus revolusi teknologi informasi karena masih banyak bisnis-bisnis kecil yang di sana yang masih membutuhkan bantuan teknologi informasi gitu. Itu dari saya pribadi ya. Mungkin ada dari kelompok 4 yang ingin melengkapkan dan mungkin juga ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Dipersilahkan. Oke, ada dari Sultan Akmal Rabani. Dipersilahkan untuk membuka mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sultan Akmal Rabani Kurniawan. Saya ingin bertanya, selain digital marketing, selain memiliki kelebihan, pastinya ada kelemahan. Nah, apa sih kelemahan dari digital marketing itu? Terima kasih. Maaf Sultan, putus-putus. Pertanyaan yang baru saya tangkap adalah selain digital marketing, apa sih kekurangannya? Ada lagi atau itu doang pertanyaannya? Udah itu doang, kelemahan dari digital marketing. Oke, mungkin ada kendala, jadi mohon dimaklumi. Oke, teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, oke ada lagi dari Fauziah Novi, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Fauziah Novi Ramadhani dari kelompok 1 mau bertanya. Mengapa sih pemasaran digital marketing lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Oke, terima kasih. Pemasaran digital marketing. Satu lagi, sama strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk digital di masa untuk digital marketing itu sendiri? Oke, dari pertanyaan yang saya tangkap adalah mengapa pemasaran digital marketing lebih disukai daripada pemasaran tradisional dan berikan contohnya. Benar pertanyaannya seperti itu atau ada yang kurang? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih.
Saya izin menjawab, moderator. Baik, saya izin menjawab. Saya Farah Nur Anissa, izin menjawab pertanyaan dari Sultan Akmal mengenai kelemahan digital marketing. Jadi, digital marketing ini kan seputar teknologi ya. Jadi, penerapannya itu harus memiliki ilmu yang cukup untuk membuat platform itu sendiri. Seperti misalnya Shopee, Shopee itu kan tidak bisa muncul tiba-tiba website akun Shopee langsung muncul. Nah, di balik itu kan pasti ada orang-orang yang berilmu untuk membuat aplikasi Shopee itu atau website platform Shopee itu. Nah, kekurangannya digital marketing tuh di situ, nggak bisa semua orang mampu terjun ke digital marketing. Jadi hanya orang-orang yang sudah memiliki bakat, minat, serta passion-nya yang memumpuni untuk terjun di bidang itu untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, berarti kurang lebih begitu dari setiap hal yang positif mungkin selalu ada negatifnya, tidak bisa semuanya positif gitu. Nah, dari digital marketing sendiri punya negatifnya tersebut yang sudah dipaparkan oleh para Anissa. Bagaimana Sultan? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, ada Rosaria, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan jawaban yang diberikan dari kelompok 4 mengenai pertanyaannya Sultan, saya ingin bertanya, ini sekadar untuk bertanya soal pendapat saja. Tadi dinyatakan bahwa ada beberapa kekurangan dalam digital marketing, terutama dalam pembuatan perantaranya sebagai internetnya itu sendiri. Bagaimana pendapat dari kelompok 4 mengenai digital marketing ini tanpa melihat bahwa kelompok 4 merupakan mahasiswa masyarakat yang melek akan teknologi dengan didasari bahwa melihat masih banyak pedagang-pedagang di luar lain, pengusaha-pengusaha di luar lain yang tidak masih belum melek teknologi. Bagaimana pendapat dari kelompok 4? Apakah digital marketing ini lebih baik untuk dikembangkan selanjutnya atau lebih baik secara tradisional aja karena Indonesia sudah terbiasa dengan cara seperti itu? Bagaimana pendapatnya, lebih memilih mana kalau dari perspektifnya kelompok 4? Terima kasih. Oke, terima kasih Rosaria telah bertanya. Oke, beri waktu kami sedikit untuk diskusi karena ini merupakan jawaban kelompok. Nah, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, yang pertama ada Belva. Belva, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Belva Akila dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai digital marketing dengan digital advertising itu sama atau beda ya? Terus kalau semisal berbeda, apa aja perbedaannya gitu? Terima kasih sebelumnya.
Oke, ada Saudari Ray yang masih angkat tangan, mungkin dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sagita Ayunda dari kelompok 8 ingin bertanya mengenai usaha Ibu Solihah tadi, bahwa permasalahan utamanya yaitu di bidang pemasaran yang sumber daya manusianya itu gaptek. Lalu apakah masalah itu sudah terpecahkan? Karena seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa sumber daya manusianya itu kan gaptek. Terus gimana cara mereka menggunakan digital marketing ini? Terima kasih. Oke, terima kasih dari pertanyaan Ray. Yang saya tangkap adalah apakah sudah terselesaikan permasalahan tersebut dari Snack Tiwul atau belum? Apakah benar atau ada yang kurang? Iya, betul. Oke, terima kasih. Oke, untuk sesi pertanyaan mungkin sudah ditutup dulu. Berikan kami waktu untuk diskusi karena sudah 6 pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, ya, pertanyaan keempat tentang pertanyaannya pendapat kelompok kami tentang digital marketing itu lebih baik dikembangkan atau menggunakan cara-cara tradisional yang Indonesia sudah terbiasa. Oke, dari pendapat kelompok kami setuju untuk Internet of Things dengan cara digital itu lebih dikembangkan di Indonesia. Namun ya mungkin ada beberapa hambatan dan tantangan dalam memperluaskan dan menyamaratakan tentang internet, tapi dengan adanya internet kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena kita tidak bisa diam saja dari yang mungkin pemasaran tradisional terus, karena mungkin kita harus mengikuti perkembangan zaman yang karena udah globalisasi. Ya karena itu globalisasi sendiri itu. Jadi kalau dari kelompok kami, pendapat kami itu lebih baik dikembangkan, disamaratakan lebih luas daripada menggunakan cara tradisional, karena yang mulai jadul. Apakah sudah terjawab? Maaf, saya boleh tanya lagi nggak? Oke, siapa ini? Rosaria yang tadi nanya. Oke, Rosaria. Ya, melanjutkan pertanyaan yang tadi, saya cuma mau nanya sedikit aja, karena katanya ingin menyamaratakan secara teknologi.
Nah, dari kelompok 4 sendiri, apakah ada sedikit solusi, satu atau dua aja yang nggak gimana-gimana, yang bisa ngebantu pedagang-pedagang lain untuk ikut berkontribusi dalam teknologi ini? Oke, mungkin bisa, menurut saya, mungkin untuk menyamaratakan teknologi informasi bisa digunakan dalam bidang pendidikan, dimasukkan ke salah satu bidang pendidikan. Karena kalau misalkan kita melihat zaman sekarang, HP, handphone, dan teknologi internet itu sudah tersebar luas sampai ke pedalaman. Seperti desa-desa itu sekarang sudah menggunakan handphone-handphone. Yang seperti sekarang kita bisa lihat ya, karena sudah saking tersebar luasnya, dan karena sudah tersebar luas dari digital device, mengapa tidak menyebarkan luas juga tentang digital information, nah, gitu bahasanya. Jadi kita bisa solusinya yaitu dengan diberi edukasi tentang langkah-langkah awal untuk digital marketing gitu. Nah, dari solusi ininya tuh bisa diimplementasikan misalkan dari sekolah-sekolah gitu yang mengajarkan kewirausahaan dengan menggunakan internet gitu. Dan mungkin kalau misalkan untuk solusi keduanya mungkin bisa dari pihak pemerintah itu bisa menyebarkan misionaris gitu bahasanya ya, untuk ke pedalaman, ke pelosokan untuk memberi informasi tentang teknologi information gitu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Rosaria? Terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Permisi moderator, izin menjawab pertanyaannya Fauzia. Dipersilakan. Fauzia tadi bertanya ya, mengapa pemasaran digital marketing lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Mungkin karena itu ya, lebih banyak positifnya. Yang pertama, pemasarannya lebih cepat. Seperti yang tadi kita bisa langsung lihat ke Shopee gitu ya. Kalau misalnya mau cari jeans gitu, lah kan tinggal ngetik jeans gitu. Jadi lebih cepat gitu daripada tradisional. Terus yang kedua, membantu menumbuhkan nilai online yang kuat. Misal kayak kamu kayak gini, misal kita punya rekomendasi toko A, tapi yang kayak di Shopee. Jadi kita tinggal bilang, oh kamu tahu nggak sih Shopee yang di tokonya yang ini tuh ternyata gini lebih bagus, kayak gitulah. Berarti itu kan membantu menumbuhkan nilai online yang kuat. Dan yang terakhir, menghemat anggaran pengeluaran. Kalau misalnya kita mau ke mall, itu kan pasti membutuhkan bensin dan lain-lain ya. Tapi kalau melalui online digital marketing gini kan kita kayak nggak perlu harus keluar buat bensin, jadi tinggal nge-search udah ketemu gitu yang mau diinginin. Terus strateginya tuh kita bisa membuat konten pemasaran tersebut dengan lebih menarik. Contohnya dengan TikTok kan biasanya. Kalau misalnya di Instagram kan juga ada sih TikTok yang kayak pemasaran jeans gitu kan ada. Ya itu sih, kalau ada yang mau ditambahkan, boleh. Mohon maaf sebelumnya, Fauzia, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Permisi moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Belva. Maaf, tadi ada kendala koneksi di saya. Bisa diulang? Maaf, saya izin menjawab pertanyaan dari Belva. Oh ya, dipersilakan Taskia. Oke, tadi Belva menanyakan perbedaan antara digital marketing dan digital advertisement.
Jadi digital advertisement menurut saya adalah salah satu bentuk dari digital marketing itu sendiri. Dan kalau digital marketing itu menyeluruh dan bentuknya bisa apa aja gitu pemasarannya. Gitu menurut saya. Apakah Belva sudah setuju dengan jawaban saya? Iya, sudah. Terima kasih ya. Sama-sama. Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, saya Anissa Ismatul Jana. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sakita. Jadi, menurut sumber yang kita dapat, sudah disebutkan bahwa permasalahan sudah terselesaikan dikarenakan alternatif solusi yang ditawarkan kepada mitra ini tergolong sederhana dan user-friendly. Hal tersebut dapat mempermudah pihak WK untuk menggunakan digital marketing yang dibangun dan mengingat SDM-nya itu gaptek. Begitu. Bagaimana Sakita, apa sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sebelumnya dari teman-teman yang tadi bertanya tapi namun belum terjawab, mungkin boleh open mic. Akan saya hitung mundur dari 10. Kalau tidak ada, maka presentasi akan ditutup. Baik, dengan ini saya nyatakan semua pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta-peserta sudah terjawab semua. Terima kasih, maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati dan tidak layak untuk diucapkan. Kurang lebihnya itu dari kelompok 4, yang terbaik itu muncul dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang terburuk itu muncul dari kita sendiri. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus ke kelompok 4 ya. Ya. Untuk selanjutnya masih ada waktu ya.